Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di MR Channel. Ya, sahabat, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, kali ini masih sekitar dunia persepakan bolaan ya, masih sekitar prediksi di mana nanti malam tepatnya jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, pertandingan leg kedua antara Indonesia melawan Vietnam, yang mana pertandingan nanti malam akan dimainkan di Vietnam, di kota Hanoi ya. Di kota Hanoi, sahabat ya, kalau kita mau nonton di sana jauh naik pesawat, tapi karena sudah disiaran langsung di RCTI, kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal nonton aja di RCTI ya. Oke sahabat ya, pertandingan pertama di GBK, timnas Indonesia ditahan imbang 0-0 ya. Permainannya cukup alot, saling serang menyerang, tapi Vietnam memperagakan permainan bola yang sangat tidak sportif sekali, sangat kasar ya. Tak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit walaupun permainan Vietnam begitu kasar. Tapi untuk leg yang kedua, saya berharap untuk pelatih Sintayong bisa meracik tim agar nanti ketika main di Hanoi nanti bisa mengantisipasi permainan kasar Vietnam ya. Terutama nomor punggung 5 Van Hao. Van Hao kita ingat ya, ketika SEA Games tahun kemarin Van Hao berhasil mematahkan kakinya Evan Dimas ya. Sehingga Evan Dimas cedera sangat lama, kakinya patah ya, dan baru sembuh hampir setahun. Kita jangan mau kejadian terulang lagi seperti ketika Evan Dimas dicederai. Pemain Indonesia harus waspada ya, harus waspada. Kalau perlu timnas tunjukkan keberanian diri bahwa Indonesia mampu, Indonesia bisa. Semangat terus, jangan takut ya, pantang menyerah. Walaupun nanti kita bermain di Vietnam, pertandingannya pun nanti akan berjalan panas karena masing-masing pelatih sudah melakukan PC war, di mana ketika kita lihat juga kemarin Sintayong berjabat tangan, terus pelatih Vietnam menolaknya ya. Mudah-mudahan nanti di Vietnam nanti Indonesia akan mewujudkan mimpinya ya. Akan mewujudkan mimpinya menjadi juara di Piala AFF tahun ini ya. Bukan hanya sekedar mimpi, tapi menjadi kenyataan ya. Tapi kalau kita lihat pertandingan pertama di GBK Bung Karno, pemain kita tumpul di lini depan ya. Ketika bola-bola tinggal memasukkan ke gawang, pemain kita tidak mempunyai kemampuan untuk mencetak gol ya. Banyak peluang yang terbuang sia-sia ya. Seperti ya kita lihat aja lah, pemain-pemain kita susah sekali mencetak gol ya. Entah kenapa ya. Nanti pertandingan di leg kedua yang sebentar lagi sekitar 7 jam lagi akan main, kita harus punya strategi untuk mengalahkan Vietnam di kandang. Jangan biarkan Vietnam merajalela di kandangnya. Kita buktikan bahwa timnas Indonesia pasti bisa, pasti mampu menaklukkan Vietnam di kandangnya ya. Mudah-mudahan belajar dari pengalaman di leg pertama, timnas Indonesia bisa mengantisipasi siapa pemain-pemain Vietnam yang harus diwaspadai. Karena Vietnam ini kalau menurut saya, menurut kita semua, ketika melawan Malaysia, Vietnam selalu didukung oleh wasit. Tidak pernah pemain Vietnam diganjar kartu. Ingat ketika melawan Malaysia, pemain Malaysia disikut oleh Van Hao, nomor punggung 5 dari Vietnam. Tapi wasit tidak memberikan peringatan
atau kartu apapun. Bahkan yang lebih unik lagi, Malaysia dijatuhi hukuman penalti. Ya, saya juga waktu itu saya melihat, cuma kenapa wasit memberikan penalti buat Vietnam ya? Ini masih tanda tanya besar ya. Mudah-mudahan wasit yang memimpin pertandingan di leg kedua nanti malam, yang mainnya di kandang Vietnam di Hanoi City, wasit harus benar-benar bisa bertindak dengan tepat ya, bisa bertindak dengan jujur, bisa bertindak dengan adil ya. Kalau ada pemain yang melanggar keras, berikan saja kartu, berikan peringatan. Berapa kali pemain Vietnam melakukan pelanggaran, tapi wasit selalu saja tidak memberikan teguran, tidak memberikan peringatan melalui kartu. Nanti malam 9 jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan disiarkan langsung oleh RCTI. Akan disiarkan langsung oleh RCTI dan siaran ulang melalui Inews TV pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk prediksi kali ini, pemain starting line up yang akan diturunkan tidak jauh beda ketika di leg pertama ya. Artinya, ketika leg pertama, starting pemain yang diturunkan oleh Sintayong itu berhasil menggempur pemain Vietnam habis-habisan. Ya. Bahkan penjaga gawang kita jarang sekali memungut bola ya. Artinya Indonesia penjaga gawangnya tidak bekerja keras ketika menghadapi Vietnam di Stadion GBK. Mudah-mudahan pemain-pemain yang diturunkan saat ini nanti malam, Sintayong akan memberikan kejutan siapa yang akan diturunkan. Dan para pemirsa juga ketahui di menit ketiga, di menit terakhir seperti Spaso, Witan, juga Sadil juga diturunkan. Itu jadi tanda tanya besar. Apa maksudnya? STY menurunkan pemain-pemain depan di menit-menit terakhir. Apakah untuk menggertak pelatih dari Vietnam atau sebuah strategi? Oke, untuk prediksi pertandingan bola nanti malam akan berhasil dengan angka yang sama, draw ya, draw bisa 1-1, bisa 2-2 ya. Karena di sini saya berharap Sintayong akan mengeluarkan ilmunya, yaitu parkir bis, di mana pertahanan yang paling kuat parkir bis ya. Ya nanti malam kita tunggu aja pertandingannya ya di RCTI ya. Oke sahabat, demikianlah prediksi MR Channel nanti malam. Pertandingan prediksi antara Vietnam Indonesia yang bermain di Hanoi City akan berakhir dengan skor imbang. Ya, bisa 0-0, bisa 1-1, bisa juga 2-2. Oke, sahabat ya. Kita jumpa lagi. Indonesia melaju ke final. Bravo Timnas Indonesia.